Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi D3 Farmasi. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil pembelajaran kami mengenai filtrasi, rekristalisasi, dan juga sublimasi. Adapun anggota kelompoknya ada saya sendiri, Brigita Kristiazela, lalu ada Tasya Dwi Andina, ada Fitriana, Yeremia Betty Marentia, dan juga David Jefferson. Langsung saja kita ke materinya. Filtrasi. Filtrasi adalah operasi fisik, biologis, atau kimiawi yang memisahkan zat padat dan fluida dari campuran dengan media filter yang memiliki struktur kompleks yang hanya dapat dilewati oleh fluida. Partikel padat yang tidak dapat melewati media filter digambarkan sebagai ukuran besar dan fluida yang melewatinya disebut filtrat. Diagram filtrasi sederhana. Partikel berukuran besar dalam umpan tidak dapat melewati struktur isi filter, sedangkan fluida dan partikel kecil melewatinya menjadi filtrat. Deskripsi proses sunting. Filtrasi digunakan untuk memisahkan partikel dan fluida dalam satu suspensi, di mana fluida tersebut dapat berupa cairan, gas, atau fluida superkritis. Tergantung pada aplikasinya, salah satu atau kedua komponen dapat diisolasi. Filtrasi sebagai operasi fisik sangat penting dalam kimia untuk pemisahan bahan dari komposisi kimia yang berbeda. Sebuah pelarut yang dipilih yang melarutkan satu komponen sementara tidak melarutkan lainnya. Dengan melarutkan campuran dalam pelarut yang dipilih, satu komponen akan masuk ke dalam larutan dan melewati filter, sedangkan komponen lainnya akan tertahan. Ini adalah salah satu teknik terpenting yang digunakan oleh ahli kimia untuk memurnikan senyawa. Filtrasi juga penting dan banyak digunakan sebagai salah satu unit operasi teknik kimia. Ini dapat dikombinasikan secara bersamaan dengan operasi unit lain untuk memproses aliran umpan, seperti pada biofilter, yang merupakan filter gabungan dan perangkat perencanaan biologis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitriana. Empat, filtrasi berbeda dengan pengayakan, di mana pemisahan terjadi pada satu lapisan berlubang atau saringan. Dalam saringan, partikel yang terlalu besar untuk melewati lubang saringan tetap ada. Lihat distribusi ukuran partikel. Dalam filtrasi, QC multilayer menahan partikel-partikel yang tidak dapat mengikuti saluran filter yang berliku-liku. Partikel yang terlalu besar dapat membentuk lapisan kue di atas filter dan juga dapat menghalangi isi filter, mencegah fase fluida melewati filter atau membutakan. Secara komersial, istilah filter diterapkan pada membran di mana kisi pemisah sangat tipis, sehingga permukaan menjadi zona utama pemisahan partikel, meskipun produk ini dapat digambarkan sebagai saringan. Lima, filtrasi berbeda dari adsorpsi, di mana bukan ukuran fisik partikel yang menyebabkan pemisahan, tetapi efek muatan permukaan. Beberapa perangkat adsorpsi yang mengandung arang aktif dan resin penukar ion secara komersial disebut filter, meskipun filtrasi bukan fungsi utamanya. 6. Filtrasi berbeda dengan menghilangkan kontaminan magnetis dari fluida dengan magnet.
biasanya oli pelumas, pendingin, dan oli bahan bakar, karena tidak ada media filter. Perangkat komersial yang disebut filter magnetis dijual, tetapi namanya mencerminkan penggunaannya, bukan mode operasinya. Tujuh, dalam filter biologis, partikulat berukuran besar, terperangkap dan tertelan, dan metabolit yang dihasilkan dapat dilepaskan. Misalnya, pada hewan, termasuk manusia, penyaringan ginjal menghilangkan limbah dari darah. Dan dalam pengolahan air dan pengolahan limbah, unsur-unsur yang tidak diinginkan dihilangkan dengan penyerapan ke dalam lapisan biologis yang tumbuh pada atau di media filter, seperti pada penyaringan pasir lambat. Metode sunting. Ada banyak metode penyaringan yang berbeda, semua bertujuan untuk mencapai pemisahan zat. Pemisahan dicapai dengan beberapa bentuk interaksi antara zat atau objek yang akan dihilangkan dan filter. Zat yang akan melewati filter harus berupa fluida, yaitu cairan atau gas. Metode filtrasi bervariasi tergantung pada lokasi bahan yang ditargetkan, yaitu apakah bahan tersebut dilarutkan dalam fase fluida atau tersuspensi sebagai padatan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh David Jefferson. Metode sunting. Ada beberapa teknik penyaringan tergantung pada hasil yang diinginkan, yaitu penyaringan panas, dingin, dan vakum. Beberapa tujuan utama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan adalah untuk menghasilkan kotoran dari campuran atau untuk mengisolasi zat padat dari campuran. Filtrasi panas, larutan yang terdapat dalam labu Erlenmeyer dipanaskan pada hot panel untuk mencegah kristalisasi ulang padatan di dalam labu itu tersendiri. Metode filtrasi panas terutama digunakan untuk memisahkan padatan dari larutan panas. Ini dilakukan untuk mencegah pembentukan kristal di corong filter dan peralatan lain yang bersentuhan dengan larutan. Akibatnya, peralatan dan larutan yang digunakan dipanaskan untuk mencegah penurunan suhu yang cepat, pada gilirannya akan menyebabkan kristalisasi padatan dalam corong dan menghambat proses filtrasi. Salah satu tindakan terpenting untuk mencegah pembentukan kristal di corong dan menjalani penyaringan panas yang efektif adalah penggunaan corong filter tanpa batang, karena tidak ada batang di corong filter. Terjadi penurunan luas permukaan kontak antara larutan dan batang corong filter, sehingga mencegah kristalisasi ulang padatan di corong yang berdampak buruk pada proses penyaringan. Metode filtrasi dingin adalah penggunaan penanggas es untuk mendinginkan larutan dengan cepat, untuk mengkristal daripada membiarkannya mendingin perlahan dalam suhu kamar. Teknik ini menghasilkan pembentukan kristal yang sangat kecil dan bukan kristal besar dengan mendinginkan larutan pada suhu kamar. Filtrasi dingin, penggunaan es digunakan untuk mendinginkan suhu larutan sebelum menjalani proses penyaringan. Filter dibagi menjadi dua jenis. Dua jenis utama media filter digunakan di laboratorium: filter permukaan, saringan padat yang menjebak partikel padat, dengan atau tanpa bantuan kertas filter, misalnya corong Buchner, filter sabuk, filter drum, vakum putar,
filter aliran silang, filter layar, dan filter kedalaman. Lapisan material, butiran yang menahan partikel pada saat melewatinya, misalnya filter fasir. Jenis pertama memungkinkan partikel padat, yaitu residu, dikumpulkan secara utuh. Tipe kedua tidak mengizinkan hal ini, namun tipe kedua kurang rentan terhadap penyumbatan karena luas permukaan yang lebih besar di mana partikel dapat terperangkap. Selain itu, jika partikel padat sangat halus, saringan lebih murah, dan lebih mudah membuat butiran yang terkontaminasi. Daripada membersihkan saringan padat, media filter dapat dibilas dengan pelarut atau deterjen. Alternatifnya, dalam aplikasi teknik seperti instalasi pengolahan air kolam renang, mereka dapat dibersihkan dengan pencucian balik. Filter layar yang membersihkan dari menggunakan pencucian balik titik hisap untuk membersihkan layar tanpa menggunakan aliran sistem. Mencapai aliran melalui filter sunting. Fluida mengalir melalui filter karena perbedaan tekanan. Fluida mengalir dari sisi bertekanan tinggi ke sisi bertekanan rendah dari filter, meninggalkan beberapa material. Metode paling sederhana untuk mencapai ini adalah dengan gravitasi dan dapat dilihat pada contoh pembuatan kopi. Di laboratorium, tekanan dalam bentuk udara terkompresi pada sisi umpan atau vakum pada sisi filtrat dapat diterapkan untuk mempercepat proses filtrasi, meskipun hal ini dapat menyebabkan penyumbatan atau lewatnya partikel halus. Sebagai alternatif, cairan dapat mengalir melalui filter dengan gaya yang diberikan oleh pompa, metode yang umum digunakan dalam industri ketika pengurangan waktu filtrasi penting. Dalam hal ini, filter tidak perlu dipasang secara vertikal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya. Filter bantuan sunting. Alat bantu filter tertentu dapat digunakan untuk membantu penyaringan. Ini seringkali merupakan tanah di atom yang tidak dapat dimanfaatkan atau diseldur yang terutama terdiri dari silika. Juga digunakan selulosa, kayu, dan padatan berpori. Lembab lainnya seperti perlit yang lebih murah dan lebih aman. Karbon aktif sering digunakan dalam aplikasi industri yang memerlukan perubahan sifat filtrat seperti mengubah warna atau bau. Alat bantu filter ini dapat digunakan dengan dua cara berbeda. Mereka dapat digunakan sebagai prekot sebelum bubur disaring. Ini akan mencegah padatan jenis agar tidak masuk ke media filter dan juga memberikan filtrat yang lebih jernih. Mereka juga dapat ditambahkan ke bubur sebelum penyaringan. Hal ini meningkatkan porositas dari kue dan mengurangi resistensi kue selama filtrasi. Dalam filter putar, bantuan filter dapat diterapkan sebagai prekot selanjutnya. Irisan tipis, lapisan ini diiris dengan kue. Penggunaan alat bantu filter biasanya terbatas pada kasus di mana kek dibuang atau di mana endapan dapat dipisahkan secara kimiawi dari filter. Filtrasi adalah metode yang lebih efisien untuk pemisahan campuran daripada dekantasi, tetapi lebih memakan waktu. Jika jumlah larutan yang terlibat sangat sedikit, sebagian larutan dapat terendam oleh media filter. Alternatif penyaringan adalah sentrifugasi, alih-alih menyaring campuran partikel padat dan cair. Campuran disentrifugasi untuk memaksa biasanya padatan yang lebih padat ke dasar.
di mana ia sering membentuk kue yang kokoh. Cairan di atas kemudian dapat dituang. Metode ini sangat berguna untuk memisahkan padatan yang tidak tersaring dengan baik, seperti agar-agar atau partikel halus. Padatan ini masing-masing dapat menyumbat atau melewati filter. Kristalisasi adalah suatu metode untuk memurnikan padatan-padatan organik yang mempunyai kecenderungan membentuk kisi-kisi kristal melalui penggabungan molekul-molekul yang ukuran, bentuk, dan gaya-gaya ikatannya sama. Prinsip umum yang berlaku dalam proses kristalisasi adalah jika terjadi penurunan temperatur, maka suatu padatan menjadi kurang larut di dalam suatu pelarut tertentu. Mekanisme kerja metode kristalisasi. 1. Melarutkan padatan dalam pelarut yang mendidih. 2. Jika perlu ditambahkan karbon aktif. 3. Menyaring larutan dalam keadaan panas. 4. Mendinginkan filtrat panas untuk membentuk kristal. 5. Memisahkan kristal dari pelarut dengan penyaringan dan mencuci kristal dengan pelarut untuk menyempurnakan pemisahan pengotor. 6. Mengeringkan kristal dengan evaporasi. Prinsip dasar proses rekristalisasi. Prinsip dasar dari proses rekristalisasi adalah perbedaan pelarutan antara zat yang dimurnikan dengan zat pengotornya. Syarat-syarat pelarut yang sesuai adalah pelarut tidak bereaksi dengan zat yang dilarutkan. Pelarut hanya dapat melarutkan zat yang akan dimurnikan dan tidak melarutkan zat pencemarnya. Titik didih pelarut harus lebih rendah dari titik leleh zat yang akan dimurnikan agar zat tersebut tidak terurai. Kristal dapat digolongkan berdasarkan sifat ikatan antara atom-atom, ion-ion, atau molekul-molekul yang menyusunnya. Dan penggolongan seperti ini akan sangat berguna. Penggolongan ini lebih mendasar, menggunakan jumlah dan jenis unsur semestinya. Simetri elemen. Bila hasil rotasi, pantulan, atau inversi suatu benda dapat dengan cepat disuspensi pada benda asalnya, maka struktur itu dikatakan mengandung unsur seperti simetri tertentu, sumber rotasi, bidang pantulan atau cermin, atau titik pusat inverse. Operasi simetri ini dapat diterapkan pada bentuk-bentuk geometris pada suatu benda fisis atau struktur molekul. Selanjutnya, slide akan dilanjutkan oleh Yeremia. Titik leleh suatu zat adalah temperatur pada fase padat dan cair, ada dalam kesetimbangan. Jika kesetimbangan semacam ini diganggu dengan menambahkan atau menarik energi panas, sistem akan berubah bentuk, lebih banyak zat cair atau lebih banyak zat padat. Namun, temperatur akan tetap pada titik leleh selama fase itu masih ada perubahan dari cair menjadi padat, disebut pembekuan, dan proses kebalikannya disebut pelelehan atau peleburan. Titik leleh suatu padatan sama dengan titik beku suatu cairan. Naptalena merupakan senyawa murni pertama yang diperoleh dari fiksasi didih lebih tinggi dari batu bara. Naptalen mudah diisolasi karena senyawa ini menyublin dari gas sebagai padatan kristal tak berwarna yang indah dengan titik leleh 800 Celcius. Naptalen merupakan molekul planar dengan dua cincin benzena yang berfungsi atau bergabung. Sedangkan natpol merupakan senyawa yang mempunyai struktur yang mirip atau hampir sama dengan naptalen,
kecuali ada gugus OH yang berada pada struktur naptol, sehingga naptalena dan naptol bukan senyawa yang sama, melainkan senyawa yang berbeda. Untuk memisahkan kedua senyawa ini, metode ekstraksi tidak dapat langsung digunakan, melainkan salah satu senyawa tersebut harus ditransformasi menjadi ion sehingga mempunyai kelarutan berbeda. Kristalisasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode ini adalah kelarutan bahan dalam suatu pelarut dan perbedaan titik beku. Kristalisasi ada dua cara, yaitu kristalisasi penguapan dan kristalisasi pendinginan. Absorpsi atau penyerapan suatu proses pemisahan di mana komponen suatu fase fluida berpindah ke permukaan zat padat yang menyerap atau adsorben. Biasanya partikel-partikel kecil zat penyerap dan zat yang diserap sehingga tidak memungkinkan terjadi proses yang bolak-balik. Sublimasi merupakan cara yang digunakan untuk pemurnian senyawa-senyawa organik yang berbentuk padatan. Pemanasan yang dilakukan terhadap senyawa organik akan menyebabkan terjadinya perubahan sebagai berikut. Apabila zat tersebut pada suhu kamar berada dalam keadaan padat, maka pada tekanan tertentu, zat tersebut akan meleleh kemudian mendidih. Di sini terjadi perubahan fase daripada ke cair lalu ke fase gas. Apabila zat tersebut pada suhu kamar berada dalam keadaan cair, maka tekanan dan temperatur tertentu atau pada titik didihnya akan berubah menjadi fase gas. Apabila zat tersebut pada suhu kamar berada dalam keadaan padat, pada tekanan dan temperatur tertentu akan langsung berubah menjadi fase gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Zat padat sebagai hasil reaksi biasanya bercampur dengan zat padat lain. Oleh karena itu, untuk mendapatkan zat-zat padat yang kita inginkan, perlu dimurnikan terlebih dahulu. Prinsip proses ini adalah perbedaan kelarutan zat pengotornya. Rekristalisasi dapat dilakukan dengan cara melarutkan cuplikan ke dalam pelarut yang sesuai. Itu tadi penjelasan materi dari kami. Sekian dan terima kasih.